rumah biasa atau rumah biasa. Nah, kita tadinya hidup di sorga. Pekerjaannya makan, minum, enak-enakan, larangannya hanya tidak boleh mendekati pohon, kok melanggar ya sekarang di dunia ini. Nah, karena kita orang Jawa atau orang Indonesia itu masih ada untungnya lagi. Sudah diusir dari sorga itu masih untung. Untungnya pada saat kita diusir dari sorga ke bumi ini, masih diberikan peluang. Satu peluang lagi. Manakala ini meleset, ya sudah kamu. Di neraka khalidina fiha abadan. Peluangnya begini, lama a'batallahi adama minal janati kola. Ini muhditu makan baitan au manjilan yutofu haulahu kama yutofu haulal hars fayusallu indahu kama yusallu haulal hars. Ketika Adam saya usir, saya mutasi dari sorga ke dunia, saya berikan wawasan, ancer-ancer, pelanggaran, aturan. Ya, saya berikan nanti baitan au manjilan, tempat atau panggonan, kafalahnya, untuk supaya kamu Adam dengan anak cucumu bisa kembali lagi nanti ke sorga. Kafarahnya yutofu haulahu kama yutofu haulah hars. Berputar-putarlah kamu, tawafo wedam di sekitar rumah atau panggonan, tapi sekarang bentuknya adalah Baitullah atau Ka'bah itu. Sebagaimana tawafnya mereka di sisiku, fayusallu indahu kama yusallu haulah hars. Dan salatlah kamu Adam, inklusif ya, termasuk kita semuanya ini, di sekitar Ka'bah itu atau baitan itu nanti sebagaimana sholatnya malaikat di sisi. Ini kafar. Terus orang bertanya, loh kalau gitu tawaf dengan sholat sejak Nabi Adam? Jawabannya iya. Bahkan ila yaumil kiamah itu. Ibadahnya manusia sebenarnya ya tawaf dengan sholat itu sebenarnya. Intinya itu. Jadi bagi kita umat Islam kalau dipeluk kutu, difitnah, ya, diplesetkan, apa itu orang Islam itu? Membuat-buat, moso, sholat kok ngadep nih gue Ka'bah. Loh, manusia pertama sholatnya di situ kok. Manusia sejak pertama turunnya di situ. Ila yaumil kiamah dijamin oleh Allah. Nah itu, sehingga kita sebagai orang Islam, ya, saudara-saudara sebagai generasi muda Islam itu makin mantap. Oh, kalau begitu memang dari dulu. Banjir Nuh aja, paunya Nabi Nuh tawaf di atasnya Ka'bah itu. Setelah banjir selesai, Ka'bahnya ketutup lumpur. Nah, terus kemudian diperintahlah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail untuk meninggikan sehingga berbentuk kubus seperti sekarang itu, agar supaya anak cucunya tidak kehilangan jejak mengenai Ka'bah itu. Inilah saudara sekalian awal mula, ya, manusia itu turun di bumi dengan sebab penyebabnya, dengan mengapa kita kok hidup di dunia kok banyak sekali aturan. Liburan sekolah dibangun cai 4 hari loh, padahal namanya anak muda-muda seperti ini nih, Mbak, sedang senang-senangnya berdigasan cara Jawa nih. Tapi ya bagaimana lagi ya, karena memang ini ibadah. Wah, aku nendak ngene aku neraka itu. Ah, ndak apa-apa wis. Aku di Wonosalam malah tur saya. Loh iya. Jarang loh orang bisa datang ke sini seperti saudara-saudara dari mana-mana datang sini. Gratis lagi. Nah, ya apa nggak gratis? Yang disangoni tempat daerahnya itu kan ya pada karo gratis, tur gratis, makan gratis, ya kan? Lu sulit loh. Jangan dikira orang tidur seperti sampean itu dikira murah itu. Kalau sampai datang dari Surabaya, dari Jakarta, dari Bandung, datang ke sini niat kepengen nginep seperti ini, itu biayanya besar itu. Dan kalau orang luar insya Allah ke sini itu ya nggak tahu apa boleh apa enggak itu. Gitu, harus izin itu nyata. Dan besar biayanya itu. Jadi kalau sampean pulang nanti, "Kok nanti Mas, nggak kelihatan?" Tur, gitu loh. Jadi jangan jatuh mental gitu loh. Loh, ya tur betul itu, tidur di gunung, di tenda gitu. Tendanya lebih bagus dari tendanya prajurit di medan tempur saya. 3 kali perang di Timur Timur. Tendanya waduh bagusan tenda sampean. Saya itu puncut digelar ini suara suket digelari underletter tidur sudah di situ nyenyak itu. Itu berbulan-bulan bahkan kadang-kadang sampai setahun. Keluyuran yang alas, namanya pekerjaan saya itu dulu ya. Nah sekarang balik lagi neng alas. Nah, ya itu hidup-hidup
nostalgia gitulah. Pekerjaan saya dulu di hutan. Di hutan, di laut, di gunung, sehingga kalau saya diajak tur ke gunung, pikir gunung itu pekerjaan saya. Diajak ke laut, memang laut itu dulinanku nih. Jadi rasanya itu dunia ini perasaan saya itu perasaan podo ae itu. Enggak ada yang indah gitu. Ya indahnya indah biasa gitu sehingga enggak gumunan gitu lah sudah karena ya wong pekerjaannya di situ sudah. Hutan ya pekerjaan. Ya sedusupan tiap hari. Nah gitu. Memang ternyata dunia matul gurur. Setelah saya udah kemana-mana itu ternyata ya dunia begitu itu sudah. Jadi yang ada itu hanya idola gitu, seolah-olah hanya wah nanti kalau saya jadi ini saya bahagia gini-gini, ternyata setelah dapat di sana ya, yep, 1 hari 2 hari senang lah. Tapi lama-lama ya biasa itu, ya, biasa. Karena memang dunia itu kecil seperti itu. Katanya anak yang muda-muda itu, udah pak, saya ini sedang calonan, misalnya pulang dari saya ini nikah ini. Sebenarnya kemarin tapi gandeng ini suruh cai dulu ya sama daerah ya saya sampai nawatokna mas tokna. Sekarang udah dibayangkan tuh, wah nanti kalau saya nikah pulang saya tak rekreasi di tempat yang sunyi seperti di sini nih gitu. Bulan madu di awan biru, tiada yang mengganggu. Bulan madu di atas pelangi, hanya kita berdua nyanyikan lagu cinta. Itu katanya Emishet begitu kan. Berbulan madu di atas awan yang biru hanya kita berdua. Bu numpak opo itu ya toh. Kalau mau naik helikopter itu saya berkali-kali naik helikopter mesti ada pilot, ada co-pilot, ada kru, paling tidak ada 5 orang di situ. Atau 3 lah minimal itu. Jadi kalau dengan kita 5, lagi so, berbulan madu di atas awan yang biru hanya kita berdua. Nah gitu. Itu kan lamunan saja. Jadi hanya fata morgana. Yang ada hanya di atas kepala orang lain. Setelah kita di situ ya tidak ada barang itu. Karena itu katanya orang yang masih mau menikah. Nikah tenan, atau setahun, 2 tahun, 3 tahun. Anak pertama sudah umur 1 tahun. Anak kedua di dalam kandungan 9 bulan. Loh 3 tahun kan? Model produktif kan seperti itu. Ya, kerja di pabrik, tahu-tahu di PHK. Waduh, sudah, ya kan? Kontrak rumah habis, istri hamil 2 udah pegang perut terus. Anak yang pertama dilalah koyo pilek. Hujan angin rumahnya bocor, beras nggak ada, morotuwo loh kok datang dari desa itu. Allah. Loh kok lengkap sekali ini juga. Ya memang kalau seandainya dalam keadaan berbahagia kedatangan mertua itu senang. Waduh senang hidup sedang bahagia mertua datang itu. Sedang posisi seperti itu mertua datang. Padahal biasanya wong Jawa itu kalau kedatangan mertua itu ada 4 kewajibannya. Gopoh, lungguh, suguh, mulia nyangoni. Nah ini tinggal pusing kita. Waduh ini. Kalau sudah seperti itu lagunya berubah. Yang tadi bulan madu di atas biru itu 3 tahun kemudian itu lagunya beda sudah. Mimpikah diriku melihat dirimu, walau kau berada dekat di sisiku, namun terasa jauh. Di mana ceriahmu, ciri khas dirimu, di mana candamu, di mana manjamu, yang kusuka darimu. Loh dulu kamu kan setiap ketemu kan senyum, candalan saya kok nggak ono gitu loh. Kok mengkerut aja sudah, gitu. Bolak-balik nyekeli sapu. Ya kalau sapu tuh nyapu, dan sapu tuh ngepiok suaminya itu. Nah karena mah nggak jamaah terus kena rintangan kayak gitu ya sudah judet pikirannya sudah. Akhirnya dia mengatakan
Kau bukan dirimu lagi, kau bukan yang dulu lagi. Di mana cintamu sayang, di mana kasihmu? Nggak ono mana misalnya terus hilang semuanya. Disitulah dalil ad-dunya mataul ghurur, tenan dibantu. Nah, ini loh kok dibelani sampai lupa agama itu. Begini kok dibelani sampai lupa menetapi Quran nanti sama bagi kita tuh tidak kuruk. Dunia sudah seperti itu keadaannya. Suatu saat senang, suatu saat kembali biasa, suatu saat datang kesedihan. Makanya Allah mengatakan ad-dunya matul qalil, ad-dunya matul ghurur. Nah, kita sebagai jamaah harus menempatkan posisi seperti itu. Dalam diri kita harus kita tempatkan, oh dunia memang begini keadaannya. Soalnya boleh mencari dunia, tapi dalam batas-batas tertentu harus saya tinggalkan. Saya harus mencari akhirat yang banyak. Wah, masih nom kok. Masih nom saya. Lu apa nek nom itu terus tidak kedatangan pati? Wong pati itu datangnya sak wayah. Ya kan? Pati itu datangnya tidak memandang muda. Nah, kalau sudah datang pati, kita tidak ada peluang lagi untuk ibadah. Ila ajal musama itu umatnya Rasulullah rata-rata 60-70 tahun nih. Di depan saya yang 70 tahun ini mau sudah oleh ini 30 tahun nih. Nggak tahu Pak Rosim berapa itu? 65 loh, bayangkan aja sudah kelihatan kayak gitu aja baru 65 loh. Bukan pelecehan Pak Rosim ya. Saya juga hampir 60 ini sudah. Itu apa? Teman saya dulu itu. Soro dadu dulu gagah dulu nggak kayak gitu. Itu menunjukkan ad-dunya matul ghurur di situ. Dulu Pak Rosim itu masya Allah tuh sampai lihat itu takut bener. Wong saya aja juniornya tuh ngeri ya meletup. Namanya tentara kalau pangkat kan wis bener ngeper itu. Saya sih ya seperti itu. Lah memang itu dunia seperti itu. Sebentar lagi insya Allah mati. Ya nggak tahu sebentar berapa gitu loh, apa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Saya juga sama gitu loh. Pokoknya mau jauh biro pelecehan enggak, saya juga insya Allah yakin gitu nggak akan mati gitu loh, sama. Karena katakan dalil kullu nafsin dha'iqatul maut. Sampai yang jangan ketawa-ketawa loh. Apa perasaannya sampai yang nggak lepas dari ancaman mati sama. Enggak Pak. Ini lembu sekilan. Alalalal. Nyai blorong aja sini katanya. Jebuk tukul. Jebuk itu bijinya jambe itu. Setiap jatuh di tanah tumbuh. Artinya selagi masih menginjak tanah dia akan tidak akan mati gitu. Sakerah itu lah. Sarip tambah osoy lah. Tembak melontot. Biar geblak. Wah, panggil sarip. Bangkit lagi. Katanya cerita itu. Tembak lagi. Tewar lagi. Geblak lagi mati. Panggil lagi sama mboknya. Sarip. Hidup lagi. Lama-lama londonya mikir. Londo kan pinter. Wong apa dia durung iso nggak bedil, dene iso nggak bedil ya. Iki wong pindah manggil sarip iki ana sing mati kok. Melok melok urip mana ya sarip ya. Tembakan dhewe mboke. Mboke ditembak tuwur geblak, sarip tembak tuwur geblak sampai sekarang nggak bangun. Nah, itu kena dalil kullu nafsin dan Gatotkaca itu loh. Saya kecil saya itu seneng nonton wayang. Idola saya itu Raden Gatotkaca. Walalala. Wes, lahirnya itu wudelnya itu nggak ada yang bisa ngetok. Semua senjata nggak ada yang pedas itu. Arit, lading, celurit, bendu, kapak. Waktu itu insya Allah belum ada silet. Itu dipotongkan itu nggak pedas itu. Sampai akhirnya pamannya Raden Janaka itu mertopo. Minta kepada Sang Yang Murbeng Dumadi. Nah, apa itu Sang Yang Murbeng Dumadi? Minta supaya dapat senjata untuk medot wudele ponakane Gatotkaca itu tadi. Akhirnya kayangan Jelonggring Salata Geweger iki ada apa di Marcapada itu kok kayangan kok orat begini nih. Nah, terus Bathara Guru itu seniornya atau komandan kayangan itu memerintahkan Bathara Narada, "Kakang Narada,
Nun iki sinundel. Niku mudune coba ning gone Marcapada gawa niki senjata Kunta. Iki ana menungso iki golek senjata iki. Dibawalah senjata Kunta dari kayangan Jelonggring Salko mudhun ning gone Marcapada. Lho jenenge pendeta kalau ya keliru. Jadi Narada itu mau memberikan senjata ini pada Raden Janaka, kelirunya nggone Dipati Karna. Lho dewa kok iso salah lho ngene. Biar ada lakon soalnya barangkali ya mendelang. Begitu diberikan sama Dipati Karna, terus jalan lagi ketemu Janaka. Waduh lah kok aku mau jane iku nggawa senjata tak kena kon lah kok mau tak kena barek Dipati Karna jalukan kono. Wah dijaluk Dipati Karna ndak boleh lho. Saya diberi dewa kok. Lah saya yang mertopo kamu yang dapat ndak peduli. Siapa lu siapa gue? Oh katanya. Rebutan itu. Setelah rebutan, ya no, Janaka dapat warongkonya, Dipati Karna dapat senjatanya. Saking ampuhnya senjata Kunta ini, warongkonya saja bisa mutus wudele Gatotkaca. Nah, gitu akhirnya Gatotkaca jadi balita, dipanggil munggah ning kayangan Jelonggring Salko karena di sana ada buta ngamuk. Lah dewa kok nggak iso ngatasi buta ini lho. Lah malah diserahkan sama balita ini nanti. Wah, ya di bal-balan Gatotkaca tendang sana, tendang sini, tapi karena memang Dewa ya nggak mati Gatotkaca. Terus si Dewa itu mikir, akhirnya Dewa itu mikir, iki piye iki? Lah balita kok kan ngelawan buta, lah kita aja nggak mau tandang. Akhirnya Dewa itu musyawarah. Para dewa itu musyawarah, akhirnya bagaimana mencari solusi agar supaya bayi ini bisa menjadi bayi yang didaya sekti mandraguna. Akhirnya usul, apa? Supaya dijenang saja. Loh, dijenang gimana? Di kawah Condro Dimuka. Lah terus nanti kan ajur dia. Ya tapi nanti kita hidupkan lagi. Kita kan biasa ngidupin orang mati. Oh, gitu kan. Memang ahlinya dia gitu. Wah, gitu. Masukkanlah dia di kawah Condro Dimuka. Ya tuh dijenang di situ ada ngelebokne pacul dadi sikil. Ada yang ngelebokne petel kampak itu jadi sikut. Jadi sikut ini petel, Bang. Ada yang masukkan gunting jadi driji. Ada yang masukkan apa? Saya dari kontol dari zaman awal. Ada yang masukkan apa itu besi jadi balung, kawat jadi otot. Ada yang jadi temboko dari kulit. Wah, dicetak jadi manusia. Jadilah Raden Gatotkaca. Katanya dalang, menika Raden Gatotkaca satreng pringgondani. Wah gitu. Didaya sekti mandraguna tegas tapak paluning pantes sisaning Gurenda. Wah, katanya dalang begitu gitu ya. Ibarat dibedil misil ditumbak lakak-lakak. Iki sing gak Jawa bingung iki. Yang orang Aing, orang Sunda sama orang Jakarta ini bingung ini apa nih. Kebenaran malah kalau nggak tahu malah saya lebih bener. Jadi kalau salah-salah nggak tahu dia. Dalang Jawa ini. Nah, habis itu dicetak sudah, atau dicondro sama dalang itu. Waduh, saya kalau udah melihat Gatotkaca tampil di apa tuh di layar itu, dicepkan di apa di pohon pisang ya, namanya anak kecil dibujui sama dalang ya waktu itu percaya aja. Memang dasar belum ngaji waktu itu ya. Raden Gatotkaca didaya sekti mandraguna tegas pak paluning pandhe sisaning Gurenda. Saged nampeng dirgantara mabur tanpa lar. Sang Gatotkaca ngetik siti kaping 3 nampeng dirgantara dedek terbuang itu. Wah. Terbang itu betul. Terbang akhirnya maju ning gone Palagan Kurukshetra. Perang musuh Bala Ngastina. Ngastina itu lawannya Pandhawa itu. Jadi bagi yang nggak tahu wayang itu sedikit apa? Ini biar nggak terlalu tegang loh, kata bilang dari tadi kompetisi ngono-ngono. Dan sekarang agak cerah sedikit gitu loh, tapi penuh dengan motivasi gitu. Akhirnya Gatotkaca maju ning Palagan Kurukshetra, perang di situ. Wah, Bala Ngastina wis morat-marit gak karuan. Jadi yang prajurit yang ribuan itu wis lha gimana? Maju disaduk sikil kena cekrop. Ngono. Yang dari samping kena sikut ini petel. Maju lagi diantem pakai jarinya sini aja gunting gitu. Jadi ya wis ndak ono selamat telisan. Dari atas kena, bawah kena, samping kena, geblak semuanya. Buyar akhirnya. Setelah buyar, Pendeta Durna itu lihat, loh, iki piye iki? Lah kok wadya Bala Ngastina morat-marit iki sapa sing maju ning gone Palagan Kurukshetra? Betul dilihat Gatotkaca. Wah, Gatotkaca. Dipati Karna satra ngapun nuwun dawuh. Budhal yang gone Palagan Kurukshetra gawon senjata kutu ponakanmu Gatotkaca kok. Oh, nuwun nggih. Gatotkaca. Katanya Dipati Karna, dia tahu anunya itu pengapesannya Gatotkaca itu.
Teket jeruk kaya manuk banjangan, kopat kapitok kaya naga tata angin, Gatotkaca. Ya kan gitu ya. Lemo pangindramu ketaman senjata Kunto, dawah ing Bantala. Gatotkaca kena senjata Kunto mati akhirnya. Dulu terbang di atas itu dilempar pakai jemparing itu. Panah itu, yes gitu. Kalau sekarang ya rudal, eksoset kira-kira gitu ya. Cep gitu masuk di perutnya itu, jatuh Gatotkaca. Bareng aku ngaji iki tiba kenen dalil kullu nafsin dha'iqatul maut. Masyaallah. Gatotkaca yang bidol seperti itu aja mati lah, apa mana ala-ala itu lho. Loh padahal setelah mati ada surga dan neraka. Ini yang perlu kita pikirkan. Man minkum min hadin illa lahu manjilani manjilun fil jannah wa manjilun fis sa'ir. Man minkum tidak ada minkum dari kamu sekalian illa kecuali lahu bagi misalnya manjilani dua tempat. Manjilun fil jannah sebagian manusia akan saya kembalikan ke surga. Karena dulu tempatmu di surga. Tapi wa manjilun fis sa'ir sebagian lagi akan saya masukkan ke neraka. Perbandingannya yang masuk surga dengan masuk neraka itu sangat jauh sekali. Ini yang perlu kita renungkan. Kalau umpama 50-50 aja masih, barangkali kita masih agak bangga sedikit, tapi begitu lihat perbandingannya. Di Bukhari jilid 1 itu, satu surga 99 neraka. Kalau di Tirmidzi jilid 5, satu surga 999 neraka. Awalu mayud'una yaumal qiyamati adama fatara dilatahum fayaqulu hadza abukum adam fayaqulu labaika wa sa'daika fayaqulu akhrij min duratika ba'sa jahannam fayaqulu ya rabbi kam ukhriju fayaqulu fi kulli matin tis'atun wa tis'una. Ini dialog pada waktu apel kan dipanggil itu sama dengan sampean yang sordadu polisi yang pegawai itu apel kan dipanggil. Siap mau yo siap anak kamu berapa 10 ada berapa 8 kurang berapa? Kurang 2. Kemana yang satu? Siap, satu izin. Satunya? Saya tahu. Nggak tahu kemana ya? Alamat itu push up itu paling minimal itu push up. Kamu goblok. Komandan nggak tahu anak buahnya satu kemana? Push up kamu. Siap. Siapa ya lah timbangannya kakek ngomongnya. Kalau tambah bantah tambah berat nanti hukumannya kan gitu. Nah ini pada waktu apel di orang itu nanti dipanggil pertama Nabi Adam. Terus dipanggil labaika wa sa'daika dalam nuwunihi saya Adam. Fataro bila tahu dikenalkan dengan anak cucunya, dengan kita semuanya. Hadza abukum Adam iki lho, bapakmu Nabi Adam iki lho. Kalau kamu mau misuh-misuh, kalau kamu mau bersyukur, kamu nyacat iki lho, bapakmu iki lho Nabi Adam iki lho. Dikenalkan. Ya, kita sekarang yang belum kenal besok itu dikenalkan iki lho. Hadza abukum bapakmu iki lho. Ayo. Kono silakan. Kayak Nabi Musa pertama kali ketemu kan muring-muring tuh dengan mbahnya itu. Buah, goro-goro sampean itu kita menanggung dosanya. Gara-gara sampean kita diusir dari surga. Nah gitu. Nah besok kalau sudah ketemu dengan Mbak Adam ya silakan, tapi ya tidak usah misu-misu, ya, karena sudah ada kodarnya masing-masing. Ya. Setelah itu Allah merintah lagi, akhrij min duratika ba'sa jahannam. Saya minta anak cucumu untuk ngebekin rokok. Ini kalau sudah perintah seperti ini coba kita mau mengandalkan apa? Kalau Allah sudah mengatakan, Adam, saya minta anak cucumu yang sekian miliar atau sekian triliun ini untuk memenuhi neraka. Nabi Adam bingung. Ya Robi kam ukhriju. Gusti kula setor pinten. Saya harus menyerahkan berapa neraka seperti itu dalamnya. Dalamnya neraka. Batu yang besar dilemparkan pelung. Melayang itu 70 tahun. Keleang. Kalau umpama dulu waktu dilempar itu Pak Abdurrahim lahir, itu sekarang belum nyampe di dasar karena Pak Abdurrahim umurnya baru 65 tahun. Ini 70 tahun. Berarti kalau umpama ini batu dilempar ada orang melahirkan, tekan gue dasar ngono kira bayi wis berengosen wis. Yang 70 tahun nih gimana? Ini dalamnya neraka. Padahal saya dulu terjun. Perasaan saya tinjung dari pesawat diuncalno itu, bus gitu. Itu hanya nggak sampai menitan, nggak sampai jam-jaman, hanya detikan gitu aja. Hitungannya hanya sampai 5 kok. Itu aja kalau 5 kamu masih hitung, kamu udah jadi bergedel katanya. Tak pikir aku piye sih ingin supir kok keremen batin. Kamu hitung nanti 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Kalau 5.000 payungmu nggak mengembang, kamu jadi bergedel deh. Lu. Jadi ngitungnya 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Kalau 5.000 payungmu tidak mengembang, kamu jadi bergedel.
bergejolak kentang diceplok sih gitu, maksudnya kita cemet gitu loh. Jadi 4.000 kamu lihat ke atas, payung harus mengembang. Kalau payung belum mengembang, kamu harus segera cabut payung cadangan. Itu pesawat yang sedendingan tingginya itu hanya ngitung 5.000, 5 kali hitungannya. Lah iki rokok 70 tahun mengayamnya. Sehingga Nabi Adam tadi tanya, saya harus setor berapa? Allah mengatakan fi kulli mi'atin tis'atun wa tis'una. Tiap-tiap 100 saya minta 99 kayak ngebekin rokok. Kalau sudah begini ini kita nggak akan bisa, apa yang mau kita andalkan? Apa mana orang Indonesia gitu? Nun sewu lah, bukan karena saya kok merendahkan derajat kita, bukan, kita coba introspeksi kita. Kita raba diri kita nilai diri kita ini. Kita bandingkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Satu kecantikan itu yo harus dibukai kabeh itu. Tinggal sini nyetok sama sini kan gitu ya. Di koran itu lihat ini, Masya Allah, astagfirullah, astagfirullah, alhamdulillah, Leong ketar nih ya, apa Mas Bambang ini penyiapan teks itu yang nggak koran Jawa Pos di dalamnya itu ada Ratu Dunia, Masya Allah, pakaian kayaknya mulus, bukan main-main. Nih gambar saja mulus. Jadi sekalian, kita ini kalau tidak diangkat oleh Quran hadis jamaah, itu manusia Indonesia ini non sewu lah. Apa sih? Negara miskin dunia kita nomor 111 dari 113. Di bawah kita hanya 2 negara. Yang lebih miskin dibanding Indonesia. Terus kemudian bodi kita bal-balan baru tekan Singapura kalah. Ya, rupa kita ya seperti inilah. Kuning yonda, ireng yonda. Hidung kita ini yo apa mancung apa ya persok yonda gitu. Coba sampai nanti kalau pas ibadah haji di Mekah Medina sana ya. Noleh nganani noleh makan minder sampai. Petu wong Mesir gowakah gowandeng. Petu wong Arab tambah gowakah. Bareng petu Indonesia kok pasek men. Jadi kalau nilai manusia penghasilannya ya itu tukang batu, itu kuli batu itu di Malaysia 1,5 juta sak bulan. Katanya cuci piring di Hongkong 4 juta gajinya. Berarti cuci piring di Hongkong lebih besar dari gajinya kolonel Indonesia. Kolonel nggak sampai 4 juta gaji resminya loh ya. Kalau sikutannya ya nggak tahu lah itu lah ya namanya. Sikutan saduan. Nah gitu. Jadi kesimpulannya kita di bangsa yang sebenarnya tidak punya kebanggaan apa-apa dalam hal sebagai manusia. Begitu Allah melihat manusia seperti ini, maka Allah untungnya ini masih ada yang untuk mengangkat derajat kita, yaitu Quran, hadis, dan jamaah. Jadi manusia hakikatnya walaupun tadi ganteng, ya jelek, menurut Allah tanpa dilengkapi atau diangkat atau dibekali dengan ilmu Quran dan hadis, semuanya syarul bariyah, sejelek-jeleknya makhluk. Sehingga kalau mati waktu ya bentuk apa saja matinya neraka sudah. Nah, Allah menurunkan ayat ya untuk mengangkat derajatnya manusia. Begitu kita ngaji saja ya, karena Bapak Imam kita sudah merumuskan doktrin atau program ya kan, untuk supaya kita bisa selamat di dunia wal akhirah, kita harus menatapi program 5 bab dalam rangka kita menatapi Quran di jamaah itu. Yang pertama, satu-satunya diajak supaya tetap menepati memerlukan dan bersungguh mengaji Quran hadis. Ngaji itu ternyata di dalamnya itu adalah kita mencari ilmu. Ilmu itu ternyata yang bisa merubah nilai sesuatu. Tidak peduli apapun. Kayu jati 1 pipit 13 juta. Begitu dirubah jadi alat seperti ini, sebesar ini aja tidak boleh 13 juta ini. Padahal tidak sampai setengah kubik ini. Mungkin hanya 1/4 kubik. Ya kan? Besi ini di pasar loak Surabaya itu 1 kilo 3.000. Tapi begitu dirubah menjadi mix seperti ini, harganya bisa menjadi 400.000 1 kilo itu. Itu Honda Supra itu beratnya tidak lebih dari 50 kilogram besi. 50 kilo kalau dijadikan besi tua itu harganya hanya 150.000. Begitu diberi ilmu Supra Honda, harganya menjadi 12 juta. Manusia umumnya diciptakan oleh Allah di muka bumi untuk ngebekin rokok.
Dalilnya la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Manusia dijadikan di muka bumi ini hakikatnya saja ini kok mati gawe ngebekin rokok. Kecuali disisihkan sedikit tadi, dari 100 diambil 1, dari 1000 diambil 1 dimasukkan surga, yaitu yang setelah kita kaji, kita pelajari, kita hayati, kita yakini, ternyata kita harus netepi Quran nanti jamaah dengan program 5 bab tadi. Yang pertama mengaji tadi. Mengaji, kita akan mendapatkan ilmu. Ilmu tadi yang merubah nilai. Begitu kita ngaji diangkat. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Afdalukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Derajat kita naik. Baru ngaji saja. Nah ini. Nah disinilah makna yang terkandung, ya. Manakala kita menetapi agama yang benar ini dengan program pertama mengaji tadi, yang tadi derajatnya rendah, ya, makhluk yang paling jelek diangkat oleh Allah sedikit demi sedikit dengan mengaji tadi. Kita datang, saudara datang ke sini, ya. Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah. Hukumnya seperti itu. Sampai keluar dari rumah datang sini untuk mencari ilmu, berarti Anda kita semuanya dalam fi sabilillah. Mati sewaktu-waktu dijamin, wajib, yakin, mesti harus masuk surga, selamat dari neraka, berdasarkan man aroda fufukatal janati falnya jamil jamaah. Kemudian yang kedua, 112 supaya tetap netepi, memerlukan dan mempersungguh mengamalkan Quran hadis. Loh, tadi katanya ngaji sudah pol, kok masih ada ngamal lagi? Nah, ini satu sistemnya. Jadi sistem untuk supaya manusia bisa masuk surga neraka ternyata harus melampaui 5 sistem tadi. Ya. Jadi manakala kita sudah jadi jamaah, kita mengaji, sudah dapat derajat, sudah dapat pangkat, kemudian diamalkan. Mengapa harus mengamal? Saudara sekalian, krisis kepemimpinan yang sekarang melanda negara kita, tak sebut aja negara kita, nggak usah lihat negara lain. Salah satu diantaranya bukan di Indonesia ini kekurangan tenaga ahli, bukan kekurangan orang pintar, tetapi yang jelas mereka punya ilmu tapi tidak bisa mengamalkan. Mereka tahu kalau menyalahgunakan anggaran pendapatan negara, ya, atau anggaran belanja yang harus didistribusikan pada dia kemudian disalahgunakan, dia masuk penjara, dia tahu sebenarnya, tapi dijalankan, sehingga terjadilah korupsi, ya kan? Seperti tadi saya katakan, anggota dewan jumlahnya 45, yang pertama kali 4 masuk penjara, disusul lagi 38, berarti 45 musim mlebu penjara 40 telu. Hanya 2 tok, nggak tahu kemana yang 2 ini, apa sedang sakit atau gimana pada waktu orang-orang pada dum-duman itu. Ya. Ini bukan orang bodoh mereka. Mereka adalah tokoh masyarakat, mereka adalah rata-rata sarjana. Tapi dia punya ilmu, dia tidak bisa mengamalkan ilmunya. Nah ini yang perlu kita waspadai. Yang perlu kita sebagai orang jamaah, mengapa kok sudah punya ilmu kok harus ngamal toh? Jadi ilmu yang kita cari, manakala itu berupa perintah harus kita jalankan, kita laksanakan, kita taati. Manakala berupa cerita harus kita percaya. Nah, dengan kita mengamal, derajat kita diangkat lagi. Bahkan surga pun dimasuki karena amalan kita. Watil kal janatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Yang nomor 3, 1 supaya tetap netepi, memerlukan dan mempersungguh membela. Apa arti dari pembelaan? Ini saya kira Anda mencari tenda seperti ini belum tentu di Indonesia ada 2 yang seperti ini ya. Cakai peringnya nggak tahu sudah dipakai berapa kali ini, ya. Umurnya sudah berapa tahun, di sini saja sudah berapa tahun, ya. Terus cara mengerjakannya seperti ini, insya Allah nggak akan menemukan seperti ini. Ini hasil pembelaan ini, hasilnya pembelaan, ya. Jangan dikira gampang nih, susah nih kalau nggak tahu ilmunya, waduh. Nyambung buat ini bambu ini kalau nggak ngerti keloaan harusnya menghadap sini nggak bisa numpang itu, bolak-balik Malaysia ya. Nah gitu. Ini harus punya mangkul itu. Apa mangkul itu? Mangkul itu ya apa ajarannya guru itu. Loh, apa ilmu mangkul itu ya penting loh, dari ngaji tadi harus mangkul. Bela juga harus dimangkuli pembelaannya itu. Karena kalau tidak mangkul itu rokyi itu bahaya sekali itu. Anda itu orang
jauh-jauh, ya kan? Kemudian dia kaya, dia merasa paling kaya, terus kemudian dia minta diantar supirnya, terus kemudian dia membeli mobil Mercedes, ya kan? Terus dia itu kepengen keliling kota, ya, di Surabaya sana. Setelah keliling kota, dia kontrak supir itu sebenarnya hanya berangkat pulang 50.000, oke. Atau setelah dia sampai di Surabaya, dia dibebani sama cucunya, Mbah, dekian meneng sorbajer waneng gua numbah, cek nih saya cerita mereka putu nih Mbah, iya jauh khawatir nah, dekian menden kau leneng sorbajer taneng guru lenjalan gelu dah, katanya jalan-jalan dulu katanya. Betul, dia sudah jalan-jalan, sudah selesai habis beli mobil, ya kan? Pas di perapatan lampu merah, kan berhenti mobilnya itu. Ya, pintu sebelah kiri dibuka, kakinya dikeluarkan sama mbahnya tadi itu. Ya, dia kan tidak nyupir, supirnya kan. Terus supirnya melihat, tuh Mbah, apa Mas Sokon apa keluar Mbah? Kenapa kakinya dikeluarkan? Anu cong, saya nggak labuh jadi. Khawatir kalau roboh jadi. Loh, karena biasanya numpak gonceng sepeda pancal gitu nih. Biasa gonceng sepeda pancal terus numpak Mercy itu, jadi pada waktu berhenti itu kan, kalau berhenti kan yang gonceng kan kakinya kan jagang gitu, jadi khawatir kalau roboh gitu nih. Mbah, neka mobil Mercedes Benz, Mbah, tahu siapa keluar sokona, roda nampak apa tuh ngomong mau becong jadi nih. Nah. Wah Mbah, kamu Mbah, Mbah anu cong, tore minggu bon binatang cong, dekian mon kompoi ada